duduk. Alhamdulillah sehat. Kesini sama siapa diantar? Oh iya, ditunggu di luar. Iya. Sebelumnya ibu perkenalkan, nama saya Nadia Wijunaini. Saya di sini sebagai ahli gizi. Nah, dalam mungkin ibu kesini memiliki keluhan atau masalah. Nah, dalam penyampaian masalahnya diharapkan untuk terbuka, tidak lagi ditutupi. Insya Allah saya akan menjaga rahasia ini. Nah, sebelumnya boleh tahu saya mengenai riwayat klien ibu, identitas ibu gitu ya. Namanya siapa, Bu? Nia Kurniasih. Usianya 24 tahun. tinggi badannya tahu nggak, Bu? 157. Kalau berat badannya? Saya lupa. Oh, boleh Udah lama nggak dari dibayar. ya. Boleh di dulu. Ibu barusan berat badannya 52 kilo. Untuk ibu kelihatannya lagi hamil ya, Bu ya? Oh iya, Itu hamil anak ke berapa? anak pertama. Udah berapa bulan? 2 mungkin ya sekarang. Berarti masih trimester 1 ya? Untuk lingkarannya udah pernah diukur belum? Belum. Boleh saya ukur dulu? Boleh tangannya? Biasanya yang aktif yang mana? Yang biasa di Oh, berarti yang kiri. Barusan diukur nilainya 20,3 ya, Bu ya. Nah, untuk nilainya itu nilai normal itu harusnya 23,5. Nah, ini termasuk kurang ya, Bu ya, 20,3 itu. Nah, ini termasuk misalkan kurang itu termasuk CAG atau kekurangan energi kronik. Nah, apa sih CAG itu? Nah, di mana kondisi tubuh ibu itu mengurangi kekurangan energi yang sangat kronik. Nah, ini kalau misalkan dalam masa hamil itu ya, kalau misalkan CAG itu sangat berbahaya, takutnya itu untuk nggak mengganggu pertumbuhan janin ibu. Nah, bisa juga sampai parahnya itu bisa dapat mengalami kematian untuk janinnya. Nah, untuk berat badannya ini ibu, berat badan idealnya itu 51,3. Jadi ini sudah lebih ya, kan berat badannya tadi 52 kg. Nah, untuk keluhannya ibu mungkin ada yang ingin disampaikan gitu mengenai keluhan? Oh iya, saya teh suka tidak selera makan, suka mual-mual, pusing. Kalau diisi teh jadi keluar lagi ya. Itu kan kalau misalkan trimester 1 itu memang masa-masanya seperti itu ya, jadi belum si tubuh itu belum lagi beradaptasi gitu, jadi memang sering muntah. Nah, biasanya ini kalau misalkan muntah itu disebut, kalau misalkan masa kehamilan itu disebut dengan hiperemesis. Nah, apa sih hiperemesis itu? Nah, hiperemesis itu suatu keadaan pada awal kehamilan sampai trimester 2, kan ibu baru trimester 1 ya. Nah, ini ditandai, biasanya itu ditandai dengan rasa mual dan muntah yang berlebihan, jadi yang memang hebat sekali gitu ya, sampai kalau makan juga kan muntah ya, Bu ya. Nah, itu. Nah, ini untuk biasanya ibu makannya itu seperti apa? Suka yang biasanya kan kalau trimester pertama itu suka yang ngidam-ngidam gitu ya. Sukanya yang asam-asam sama pedes-pedes. Itu kan harusnya itu dikurangin ya, Bu ya, kalau misalkan pedas-pedas seperti itu. Nah, ibu boleh tahu nggak, saya mau recall. Nah, recall itu teknik dimana mencatat seluruh makanan dari 24 jam yang lalu dari ibu bangun sampai tidur kembali. Ibu kemarin bangun jam berapa? Bangunnya jam 5. Itu
biasanya ya ke sholat subuh. Itu biasanya kalau misalkan bangun tidur itu makan atau minum apa gitu? Minum aja. Minum air bening. Air putih. Nggak ngemil gitu bu? Nggak suka keluar lagi semuanya. Kalau kemarin sarapan nggak? Sarapan Kemarin ya. enggak. Nggak. Ngemil juga nggak kayak makan biskuit seperti itu. Jarang sih. Kemarin nggak? Enggak. Kalau makan siangnya? Kan siangnya kemarin makan bakso yang pedas. Terus habis satu porsi campur nggak? Enggak, Basahnya aja. Satu mangkok ya? Iya. Itu pedes bu? Pedas. Terus habis makan bakso itu ngemil-ngemil nggak sorenya gitu? Kan itu keripik pedas juga. Singkong? Iya, keripik singkong. Itu sore-sore? Iya. Kalau malamnya? Malamnya enggak. Nggak makan. Ngemil mungkin? Enggak. Nah, ini dilihat dari hasil recall sepertinya memang asupannya sangat kurang sekali ya Bu ya. Nah, ini seharusnya kalau misalkan ketika hamil itu kan trimester pertama itu energi itu harusnya meningkat 180 kilokalori. Nah, sedangkan ini asupannya malah semakin berkurang gitu ya. Harusnya kalau misalkan ketika hamil itu porsinya itu kecil tapi sering gitu kan. Iya kan karena mual. Nah, ini setelah saya melihat dari hasil wawancara gitu ya, hasil keluhan-keluhan ibu, nah saya ini mengambil masalah gizinya itu ada dua, yaitu asupan energinya tidak adekuat atau kurang. Tadi kan dilihat dari berkaitan dengan kurangnya asupan energi, dilihat dari hasil recall yang barusan saya ini. Nah, yang kedua itu pemilihan makanan yang salah. Nah, pemilihan makanan yang salah itu berkaitan dengan pemilihan makanan ibu yang salah, ditandai dengan tadi ibu sering makan yang pedas-pedas sama yang asam-asam ya. Nah itu, nah ini di sini saya akan memberikan dietnya itu hiperemesis. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai hiperemesis itu apa. Nah diet hiperemesis itu memiliki tujuan untuk agar asupan ibu mencapai sesuai kebutuhannya dan meningkat gitu ya. Nah ini selain itu juga bertujuan untuk mengurangi rasa mual ibu gitu. Nah ini untuk syarat dietnya itu karbohidratnya itu tinggi. Nah terus lemaknya itu rendah, jadi mengurangi kayak asupan minyak seperti itu. Santan kental juga dikurangin. Nah lalu ada proteinnya sedang. Kalau misalkan protein itu untuk kehamilan itu bagusnya seperti hati ayam, hati sapi itu yang daging merah, karena mengandung zat Fe gitu ya. Kalau Fe itu kan bagus ya untuk ibu hamil. Nah kemudian ada pula makanannya itu harusnya itu yang mudah dicerna, makanan lunak tapi kering, jadi enggak yang kayak kuah-kuah itu dikurangi, mending yang kering-kering aja karena untuk mengurangi rasa mual ibu. Nah lalu porsinya itu kecil tapi sering. Ya. Oh iya Bu, tadi kan bilangnya nggak boleh makan yang pedas-pedas ya. Semakin juga dikurangi. Terus karbohidrat tinggi, terus proteinnya sedang ya. Terus kalau contohnya seperti apa aja makanannya? Nah ini untuk misalkan contohnya itu bisa dilihat di sini. Untuk karbohidratnya itu kan karbohidrat tinggi ya, bisa didapatkan dari karbohidrat kompleks atau karbohidrat sederhana. Nah karbohidrat kompleks itu contohnya nasi, roti gitu ya, itu boleh. Nah itu kan misalkan kan tadi diharuskan gitu ya, bagusnya gitu makanan lunak kering-kering gitu ya, seperti roti panggang itu cemilan. Cemilannya ya. Iya, tapi kalau misalkan pagi nih ya ibu makan roti panggang, tapi setelah makan roti panggang itu nggak boleh makan nasi gitu. Jadi digantikan gitu ya kan karbohidrat. Nasi sama roti kan ya, nah itu bisa digantikan dengan roti panggang atau pasta juga boleh gitu ya. Nah untuk karbohidrat sederhananya itu bisa dari gula pasir, tapi konsumsi gula pasirnya itu jangan terlalu banyak. Nah iya, selain itu kalau misalkan untuk ibu hamil itu bagus untuk
kalau misalkan cemilannya itu kan tadi ibu suka cemilan keripik-keripik gitu Iya. ya. Nah itu sebaiknya dikurangin. Jadi cemilannya itu harus bagusnya itu buah-buahan aja gitu, buah-buahan, sayuran ya, sayuran dikukus juga boleh kan? Iya. Ya. Oh iya Bu, kalau selain makanan supaya saya lebih fit gitu, gimana caranya? Nah tadi kan sudah dijelaskan mengenai makanannya ya, yang dianjurkan sama yang dihindari. Nah untuk menjaga ibu tetap sehat itu, ibu harus menjalankan pola hidup sehat ya. Nah itu ibu suka olahraga nggak Bu? Suka beraktivitas? Jarang itu banget, jarang. Nah itu iya. meskipun ibu sedang hamil ya, nah itu bagusnya tuh tetap berolahraga, tapi berolahraganya itu kayak misalkan jalan-jalan ringan, jalan-jalan biasa gitu ya, pagi-pagi kan sembari menghirup udara segar gitu ya kan. Nah itu selain itu juga ibu harus mengurangi konsumsi garam. Soalnya kan kalau misalkan garam itu mengandung natrium, sedangkan kalau misalkan ibu hamil, nggak cuma ibu hamil juga sih ya. Nah kalau misalkan seseorang itu mengkonsumsi natrium yang terlalu banyak itu bisa meningkatkan tekanan darah kan ya. Nah ini takutnya kalau misalkan udah tekanan darahnya tinggi itu takut juga mempengaruhi ke jantungnya gitu ya Bu ya. Nah itu selain itu juga ibu harus untuk konsumsi gula pasirnya itu harus dibatasi, karena kalau misalkan terlalu banyak mengkonsumsi gula pasir juga takutnya gitu mengalami diabetes mellitus gestasional. Nah apa sih DM gestasi itu biasanya hanya terjadi pada ibu hamil saja. Nah iya takutnya seperti itu. Mungkin jadi ada takarannya gitu iya, ya, takarannya. nah, iya. Berapa sendok gitu. Nah mungkin ibu kan tadi saya sudah menyampaikan mengenai dietnya apa saja, terus bahan makanan yang boleh dimakan sama yang tidak, sama yang dikurangi gitu, yang dibatasi. Nah apakah ibu mampu gitu untuk menjalankan apa yang saya sampaikan gitu? Insya Allah saya coba ya Bu. Ya, nah itu barangkali ibu ada yang ingin ditanyakan kembali? Udah cukup ya. Kalau gitu saya ingin mengetahui sepemahaman ibu, seberapa jauh pemahaman ibu terhadap informasi gitu yang saya sampaikan tadi. Ya jadi tadi karena saya hamil trimester pertama, iya jadi tadi teh masuknya hiperemesis gitu ya, jadi makanannya harus dijaga gitu. Banyak karbohidrat, tinggi karbohidrat, terus proteinnya sedang ya, sama apa tadi teh lemaknya juga dibatasi, rendah ya. Terus cemilannya juga yang sehat-sehat seperti buah-buahan sama sayur-sayurannya, seperti yang pedas-pedas juga dikurangi ya. Iya. Nah barangkali ibu ada yang ingin menanyakan kembali gitu? Cukup aja Bu ya. Nah ibu barangkali nanti kalau misalkan saya ingin memantau gitu Bu, seberapa jauh pemahaman ibu mengenai apa yang sudah saya sampaikan. Nah ibu nanti bisa konsultasi lagi ke saya. Nah ini ada nomor WA-nya Bu. Ini kartu nama saya. Iya. Kasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.